Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Azhari, NIM 430101830. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KAP 7, gaya dan situasi KAP. Pertama, saya akan menjelaskan gaya komunikasi. Gaya komunikasi dapat dirasakan dari situasi dan iklim komunikasi. Iklim komunikasi dapat berkembang ketika salah satu pihak mengembangkan dengan terbuka dan bersahabat. Maka, gaya komunikasi kita akan menyesuaikan, dan ada juga yang berpendapat bahwa gaya komunikasi bergantung pada kepribadian seseorang, yang berarti ketika seseorang memiliki kepribadian terbuka, maka dengan sendirinya akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan orang lain. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa kemampuan menjalin relasi antar pribadi itu merupakan kecerdasan, yang artinya gaya komunikasi seseorang tidak ditentukan kepribadian atau situasi komunikasi yang dihadapi, melainkan kecerdasan yang dimilikinya. Kemudian menurut Chaitin 2003 ada 3 gaya komunikasi. Yang pertama yaitu visual, metode menciptakan gambaran untuk memahami stimuli. Bisa saya contohkan yaitu ketika seseorang menceritakan betapa indahnya pemandangan suatu daerah, maka kita menggunakan gerakan tangan untuk melukiskan keadaan alam sambil menyatakan indahnya suatu daerah. Berarti dengan dorongan visual. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan kata-kata atau istilah ke dalam stimulus dan menyampaikan informasi. Nah, ini dapat dicontohkan atau misalnya angin malam hari ini menyejukkan hati yang sedang gundah. Itu berarti angin malam hari dilengkapi dengan menyejukkan hati yang sedang gundah. Kemudian yang ketiga, kinetetis, yaitu mengorganisasikan pengalaman kita dengan atas asosiasi. Nah, dalam hal ini bisa dicontohkan ketika saat menceritakan keindahan alam, komunikan menyentuh lawan komunikasi pada bagian kisahnya yang dianggap penting. Seperti menyentuh lawan komunikasinya berkata, jernihnya air laut di sana mengingatkan saya pada kebeningan mata ibu. Berarti menyentuh lawan komunikasinya dengan mengingatkan saya pada kebeningan mata ibu, mengibaratkan. Kemudian tipologi komunikasi berdasarkan peran dari Virginia Satir sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalih, yaitu gaya komunikasi yang menunjukkan apapun yang dilakukan atau dinyatakan tidak relevan dengan apa yang dilakukan atau dinyatakan orang lain. Kemudian yang kedua, pendamai, yaitu gaya komunikasi yang menunjukkan orang tersebut senang mengambil hati atau menjilat orang lain. Yang ketiga, tukang menyalahkan, yakni orang yang suka mencari kesalahan dan gayanya cenderung seperti diktator, atau ada juga yang bersifat ingin selalu di atas atau bos. Yang keempat, komputer, yaitu orang-orang yang merasa dirinya benar-benar lemah batin. Kemudian ada gaya lawan komunikasi kita yang dapat mengacu pada 4 gaya komunikasi yang dikemukakan Caron B. Gude seperti berikut. Yang pertama, gaya behavioral, yaitu gaya yang lebih menyenangi kebebasan dan ekspresi diri. Kedua, gaya kognitif,
yaitu seseorang yang membutuhkan pengakuan dan pemahaman, termasuk orang-orang yang berpikir serius. Yang ketiga, gaya interpersonal, yaitu orang yang membutuhkan apresiasi. Yang keempat, yaitu gaya afektif, yaitu orang-orang yang dimana sebagai seseorang yang visioner atau bahkan disebut juga pemimpi. Kemudian diambil lagi dari menurut Gunadi ada 7 gaya komunikasi yang tidak sehat sebagai berikut. Yang pertama, gaya komunikasi atau si penganggap, yakni menganggap orang lain pasti memahami isi hatinya. Mungkin gaya komunikasi ini seringkali membuahkan kekecewaan atau kemarahan. Kemudian si penggal, yaitu pemikiran yang berpikir terlalu cepat dan lidahnya terlalu lamban. Maksudnya biasanya pikirnya itu sudah sangat jauh, akan tetapi dalam segi bahasa masih kurang. Kemudian si peremeh, ia memperlakukan semua orang seperti dirinya. Mungkin contohnya ketika ada suatu masalah yang lumayan serius, ia menganggap masalah itu sama dengan masalah yang lainnya. Ibarat mungkin diremehkan gitu ya. Kemudian si penyenang, yaitu seseorang yang menyenangkan hati orang lain atau semua orang. Intinya bila bertemu dengan orang lain tuh ingin membuat orang lain itu senang gitu. Kemudian si pelupa, yakni seseorang yang lupa atau melupakan terlalu banyak hal dan frekuensinya terlalu sering. Ini mungkin bisa lebih jelasnya, frekuensi lebih sering itu mungkin dikit-dikit lupa. Nah, itu yang mungkin disebutkan frekuensinya sering. Kemudian si pendebat, yaitu pembicaraan yang cenderung menjadi arena balapan kebenaran. Nah, di ini bisa diibaratkan semua hal pembicaraan itu bisa digulatkan dengan orang lain, didebatkan dengan orang lain. Kemudian si talenta atau serasa, yaitu rasa iba, rasa kasihan, rasa simpati adalah beberapa kata yang sering diasosiasikan dengan si talentan karena perasaan-perasaan seperti itulah yang timbul tatkala melihatnya. Kemudian dalam dunia bisnis juga memiliki hubungan dengan konteks KAP, dan gaya KAP dikemukakan oleh Bateman dan Zeithaml. Berikut adalah gaya-gaya komunikasi di dunia bisnis. Yang pertama itu pengendali. Pengendali adalah gaya yang mengendalikan berlangsung manakala KAP-nya lebih bersifat satu arah. Berarti satu arah komunikasi. Kemudian egaliter. Egaliter ini terjadi ketika KAP berlangsung melalui komunikasi dua arah seperti bertukar pandangan atau pendapat. Kemudian terstruktur. Gaya terstruktur ini dipergunakan dalam KAP untuk menyusun jadwal kegiatan. Kemudian dinamis. Gaya ini merupakan gaya KAP yang membutuhkan cukup energi lantaran kita menyampaikan ungkapan-ungkapan inspirasional. Kemudian pelepasan. Gaya KAP ini lebih mendorong munculnya perbedaan ketimbang memberikan arahan.
Yang terakhir atau yang keenam, pengunduran. Gaya seperti ini lebih menunjukkan ketidakmauan berkomunikasi. Dan yang terakhir, bila kita bandingkan antara 7 gaya komunikasi dari Gunada dan 4 gaya komunikasi yang dikembangkan dari model perannya Virginia Satir, ada beberapa bukti yang sama dalam model peran gaya komunikasi yang baik dan yang bisa mengganggu pergaulan sosial dipersatukan. Sedangkan apa yang dikembangkan Gunadi mengelompokkan gaya-gaya komunikasi yang dipandang akan menghambat atau mengganggu pergaulan dan komunikasi seseorang dalam kehidupannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun salah pengucapan, kurang jelasnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.